Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa. Dan memang kalian sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja jika ada seorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibandingkan rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal kata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian? Karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurompak dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagimu, dan aku akan tetap berbuat demikian demi kebenaran Kristus. Dalam diriku aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada alam. Mazmur tangkapan, referen, adil dan kebenaranlah karya tanganmu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan. Sebelum kalian minta kepadanya, maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapa pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus kembali mengajarkan kita tentang doa. Kita diajak untuk tidak berdoa secara bertele-tele atau untuk dipuji orang, tetapi berdoa dengan hati yang tulus. Doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Sederhana bukan? Bukan sekedar rangkaian kata, tetapi undangan untuk berelasi dengan Bapa secara pribadi dan penuh kasih. Yesus mengingatkan kita seperti dalam Injil Matius bahwa doa bukanlah pertunjukan. Doa sejati lahir dari hati, bukan dari mulut yang sekedar mengulang. Paus Fransiskus pernah berkata, "Jangan berdoa seperti burung beo, tetapi berdoalah dengan hati." Dalam doa, peran hati sangat penting. Doa yang keluar dari hati menjadi doa yang hidup dan menyentuh. Kalian seperti mendoakan orang tua, anak, saudara, teman, rekan kerja. Karena kasih yang nyata membuat doa kita bermakna. Marilah kita datang kepada Bapa dengan hati yang tulus, dalam suka maupun duka. Serahkanlah orang-orang yang kita kasih kepadanya. Ingatlah doa dengan doa yang diajarkan Kristus Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.